Halo Super Adik, Assalamualaikum. Di video kali ini saya membuat bakpao dengan menggunakan metode autolisis yang hasilnya super enak dan lembut banget. Jadi ini metodenya itu tanpa menggunakan mixer dan tanpa capek ya pastinya. Langsung aja simak video ini sampai habis. Siapkan 250 gram tepung terigu protein rendah, 62 gram susu cair UHT, 62 gram air putih, 1 sendok teh ragi instan, 30 gram gula pasir. Untuk isiannya di sini saya menggunakan dark cooking coklat atau boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan 12 gram minyak sayur atau minyak goreng. Pertama, campurkan susu cair UHT dengan air putih, lalu masukkan gula pasir, aduk hingga gulanya larut. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan tepung terigu dan juga air. Aduk hingga tercampur rata. Karena adonannya ini masih keras, berarti pengairannya kurang ya. Jadi saya tambahkan lagi susu cair UHT atau air putih juga boleh sebanyak 20 gram. Oke, jadi adonannya sudah pas ya. Dia teksturnya itu agak lembek. Total air atau total pengairan yang saya gunakan jadinya 144 gram. Setelah selesai, adonan ini kita istirahatkan selama kurang lebih 6 jam. Minimal 3 jam udah bisa kelihatan glutennya. Kita tutup menggunakan serbet ya. Oke, ini adonannya udah saya istirahatkan selama kurang lebih 6 jam. Bisa kelihatan dia teksturnya lebih lentur dari yang tadi. Dan ketika dibentangkan, dia nggak mudah robek, udah kelihatan glutennya. Selanjutnya kita siapkan untuk ragi instannya. Di sini kita tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian ada sisa dari susu cair UHT, kita kasih 1 sendok makan saja. Aduk hingga raginya ini menjadi pasta. Lalu tuangkan ragi instannya ke dalam adonan. Uleni hingga tercampur rata. Setelah rata, masukkan minyak sayurnya, uleni hingga kalis elastis. Jadi ini nggak perlu terlalu lama, cukup sekitar 3-5 menit aja udah kalis elastis ya.
Kelihatan permukaannya udah halus, berarti ini udah kalis elastis. Selanjutnya proofing adonan selama kurang lebih 45 menit disesuaikan dengan suhu masing-masing. Kita tutup menggunakan cling wrap atau serbet bersih. Setelah 45 menit, adonannya akan mengembang 2 kali lipat. Ini langsung aja dikempeskan. Lalu bagi adonan menjadi 9 bagian atau disesuaikan selera masing-masing. Selanjutnya rounding adonan hingga permukaannya itu benar-benar halus. Jangan lupa untuk ditutup supaya permukaannya dia nggak kering. Ambil adonan yang pertama kali di rounding, kemudian isi dengan isiannya, lalu kita cubit-cubit di bagian bawahnya itu. Nah, ini pastikan benar-benar halus. Kemudian lapisi bagian bawahnya menggunakan kertas bakpao atau kertas roti juga boleh. Nah, kemudian kita letakkan lagi di tempat pertama kali kita mengambil. Lakukan sampai semua adonannya habis. Oke, bakpaonya udah selesai saya cetak semua. Tutup lagi menggunakan serbet, proofing selama kurang lebih 15 menit. Nah, ini udah 15 menit. Bakpaonya siap untuk dikukus. Sebelumnya kukusan sudah saya panaskan terlebih dahulu. Jangan lupa tutupnya dilapisi dengan serbet dan pastikan udah benar-benar panas. Langsung aja masukin bakpaonya. Kukus selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit bakpaonya udah mateng, langsung aja kita matikan api. Perhatikan jangan sampai dibuka ya. Tutupnya ini kita biarkan aja di dalam kukusan selama 3-5 menit. Nah, kalau udah 3 menit boleh langsung kita buka. Tujuannya itu supaya bakpaonya dia nggak langsung kempes gitu ya pas dibuka kukusannya. Oke, ini udah selesai. Sekarang boleh langsung kita angkat. Oke seperadi, ini dia bakpaonya udah jadi. Bisa dilihat di video, dalam satu resep ini menghasilkan 9 buah bakpao dengan dough 43 gram. Tuh kelihatan agak mulus ya, walaupun nggak terlalu mulus-mulus banget sih, tapi ini udah lumayan. Dan saya seneng banget dengan hasilnya tuh. Nah, pastikan kalian bertanya-tanya, katanya tadi dapat 9 buah
bakpao, tapi kok yang satunya nggak ada, cuma dapat 8 buah. Dan yang satunya itu masih di dalam kukusan karena tadi nggak cukup kukusannya. Oke, sekarang kita coba belah. Gimana ya, kita coba lihat isiannya seperti apa. Ternyata coklatnya ini lumer. Mungkin karena dalamnya itu dia masih hangat, tapi bakpaonya ini udah dingin ya. Tuh, kelihatan kan seratnya. Ini super empuk banget dan lembut loh. Pokoknya tanpa saya pencet-pencet, Sepradi pasti udah tahu deh kalau bakpaonya ini benar-benar lembut. Sayangnya nggak saya rekam ya, pada saat dipencet itu dia bakalan kembali lagi ke bentuk awal seperti squishy. Tapi ya udahlah ya, karena saat dipotong juga udah kelihatan kok ini tuh empuk banget. Nah, jadi buat Sepradi yang males menguleni capek-capek, kita bisa menggunakan metode autolysis yang hasilnya super enak dan super lembut. Oke deh Sepradi, sekian dulu ya video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.